Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidin Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di negara Indonesia yang ditulis oleh Anissa Agustira, Renika Septia Putri, dan Zulfikar. Dalam era globalisasi, pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia mengalami dampak signifikan, terutama di sektor keuangan, perdagangan, dan investasi. Globalisasi membuka akses ke pasar global, mendorong perkembangan bank syariah dan produk keuangan berbasis prinsip Islam, mempermudah ekspor produk halal, serta meningkatkan investasi asing di sektor ekonomi Islam. Namun, tantangan seperti persaingan global, penetrasi budaya asing, dan ketidakseimbangan ekonomi antar negara muncullah sebagai dampak negatif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukanlah kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri guna memaksimalkan manfaat globalisasi sekaligus meminimalkan dampaknya. Globalisasi juga menjadi fenomena penting dalam perkembangan ekonomi global, termasuk di Indonesia dalam konteks ekonomi Islam. Globalisasi membawa dampak signifikan pada sektor keuangan, perdagangan, dan investasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi Islam yang semakin terbuka terhadap pasar global. Globalisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia melalui peningkatan konektivitas dengan pasar internasional. Hal ini memungkinkan pengembangan sektor keuangan syariah, peningkatan ekspor produk halal, dan masuknya investasi asing di bidang ekonomi Islam, sehingga memperluas cangkupan dan daya saing ekonomi Islam di Indonesia di kancah global. Sebelum jauh kita membahas tentang analisis dampak globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di negara Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih globalisasi dan ekonomi Islam? Jadi itu, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang menghilangkan batasan geografis dan menyatukan masyarakat dunia melalui saling ketergantungan di bidang sosial, budaya, perdagangan, dan keuangan. Menurut beberapa ahli, globalisasi mempengaruhi kehidupan secara luas dan perbatasan geografis yang semakin tidak relevan menurut Malcolm Waters, hingga terciptanya jaringan kerja global yang menyatukan masyarakat menurut Emmanuel Richarter. Selo Sumarjan menekankan globalisasi sebagai pembentukan organisasi dan komunikasi global dengan sistem yang seragam. Fenomena ini membawa pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan termasuk budaya yang semakin berkembang dan menyebar di Indonesia. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kebersamaan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ini melarang praktik riba, menekankan pemerataan sumber daya, dan mendorong transaksi yang adil serta suka sama suka. Ekonomi Islam berbeda dari sistem kapitalisme dan sosialisme karena bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan duniawi dan ukhrawi sesuai dengan pedoman syariat Islam. Ekonomi Islam semakin diminati dan berkembang pesat dengan negara seperti Indonesia dan Malaysia yang menjadi pelopor keuangan utama syariah. Globalisasi memberikan peluang besar bagi ekonomi Islam seperti akses produk syariah ke pasar global, peningkatan investasi asing, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan seperti tekanan adopsi praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip Islam, ketergantungan ekonomi pada negara besar, serta persaingan di era global. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus memanfaatkan peluang globalisasi secara bijak, meningkatkan daya saing, dan menjaga prinsip syariah untuk tetap relevan dan bertujuan. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya meliputi pembukaan pasar baru bagi produk dan jasa halal yang meningkatkan aliran modal asing, serta transfer teknologi dari negara maju yang mendukung negara berkembang industri halal seperti di Indonesia. Namun, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif seperti persaingan global yang ketat, penetrasi budaya asing,
yang bisa merusak nilai-nilai Islam serta ketidakseimbangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang yang dapat memperburuk kesenjangan pendapatan di dalam negeri. Jadi untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif tersebut, diperlukanlah strategi komprehensif. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi Islam serta industri halal, perlu meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Dan masyarakat juga harus diperdayakan dengan kesadaran Islam yang tinggi, dan lembaga pendidikan perlu memperkuat kurikulum ekonomi Islam. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, industri, dan lembaga pendidikan akan membantu Indonesia memanfaatkan peluang globalisasi dan menjadikan ekonomi Islam sebagai pilar utama dalam perekonomian global, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Sekian dari saya, dan penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.